Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin memperlihatkan kondisi tanaman cabai yang sebelumnya. Ini bibit cabut. Mungkin ada yang pernah nonton video saya sebelumnya. Ini kondisi terkini saat ini. Ini panen ke-7. Ini masih belum panen. Ini panen ke-7 dan daun banyak yang terserang penyakit Gemini ya. Daun ini terserang penyakit Gemini. Cuman untuk buah masih tetap produktif dan masih kondisi bagus ya. Dan masih banyak tunas-tunas baru yang bermunculan. Dan saat ini saya sedang pemberian pupuk susulan kedua. Jadi setelah masuki fase generatif, fase pembuahan, ini adalah pupuk susulan kedua. Nah, pupuk yang saya pakai di sini itu campuran dengan berbagai teori ala kadarnya. Yang penting hasilnya nanti maksimal. Nah, ini butirannya. Ini pupuk yang saya pakai di sini. Ini ada pupuk Ponska ya, NPK 1515. Terus ada pupuk Mutiara 1616 dan pupuk Urea, dan juga ada SP36-nya cuman sedikit ya. Ada SP36-nya. Ini kondisinya. Jadi Urea, Ponska, SP36. Nah, sebenarnya pada musim hujan ini untuk pupuk Urea tidak terlalu dibutuhkan. Jadi sebenarnya harus lebih banyak, yaitu pupuk yang memiliki kandungan kalium tinggi ya, karena untuk produksi buah. Cuman karena di sini tanaman cabai saya banyak yang terserang penyakit Gemini, ini daunnya menguning, jadi harus disuplai dengan pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, sehingga nanti itu muncul tunas-tunas baru. Dari tunas baru itulah yang nanti yang diharapkan proses produktivitasnya. Jadi banyak ini daun menguning. Tapi jangan khawatir bagi rekan-rekan yang tanaman cabenya terserang penyakit Gemini ini. Jadi memang susah untuk disembuhkan, cuman setidaknya penyebarannya bisa kita atasi. Ini proses penanganannya terlambat. Jadi saya menggunakan fungisida dan juga insektisida yang memiliki kandungan mankoseb, dan fungisida yang memiliki kandungan mankoseb ya. Sehingga daun yang baru itu tunas-tunas barunya hijau kayak gini, lebih hijau. Nah, jadi yang daun Gemini yang terserang penyakit Gemini ini sudah biarkan, nanti diharapkan adalah tunas baru yang bermunculan itu tidak terserang penyakit Gemini. Dan lumayan dari hasil panen yang satu peta ini kadang menghasilkan 10 kilo. Dan harga cabai saat ini lumayan masih stabil. Memang tidak semua kualitasnya bagus ya. Jadi karena ini bibit cabut, jadi kalau bibit cabut itu rata-rata bibit sudah ada kandungan penyakit, sehingga untuk pengendalian penyakit itu susah. Jadi lebih baik menggunakan bibit semai ya. Jadi apalagi kita melakukan proses semainya sendiri ya. Jadi kita menyemai sendiri, dan banyak hal yang bisa kawan-kawan pelajari dari tanaman saya ini. Ini pertama, dia terlalu rapat ya. Ini juga terserang penyakit Anthranoxa. Nih, Anthranoxa, mudah-mudahan ini tidak menyebar. Ini Anthranoxa. Jadi di sini tanamannya terlalu rapat sehingga cabai susah untuk berkembang ya itu. Jadi ada yang telat, karena cabai yang tumbuh terlebih dahulu dia akan menyebar untuk cabang-cabangnya, dan yang telat yang paling bawah dia akan menjadi stagnan. Jadi baiknya
jarak tanam harus diperhatikan ya. Kayak gini. Ini yang sisi pematang ini pertumbuhannya agak lambat. Ini tanpa menggunakan mulsa, jadi masih kondisi masih menggunakan metode pertanian tradisional. Jadi di sini masih banyak yang belum berbuah. Jadi ini kayak gini masih belajar berbuah, makanya disuplai dengan pupuk buah. Dan lihat, kalau yang ini lumayan bagus, cabenya super jumbo. Oke, lihat. Walaupun daun terserang Gemini, tapi dia sudah kebal. Ya. Jadi jangan khawatir. Tapi kalau sudah terlambat, jadi kalau penyakit Gemini itu menyerang tanaman yang sangat kecil, itu susah untuk berkembang. Oke, kita lihat nanti tanaman yang terserang penyakit Gemini yang sangat lambat gitu. Nah, kayak gini, ini pertumbuhannya lambat. Nah, kayak gini. Jadi di sini kita lihat. Nah, kayak gini. Ini yang terserang penyakit. Ini sebenarnya sudah tidak produktif lagi untuk dirawat ya. Kayak gini sudah terserang penyakit. Tapi tetap akan saya pupuk, akan saya rawat. Nanti yang diharapkan adalah tunasnya. Tunas baru dari batang cabai ini. Oke. Ya karena ini dari bibit cabut kayak gini, ini terserang penyakit daunnya keriting, tapi sudah saya aplikasikan fungisida yang memiliki kandungan mankoseb. Ini banyak yang terserang penyakit Gemini, tapi tetap tumbuh sehat dan buahnya lebat. Nah, karena sekarang sudah memasuki musim penghujan, jadi untuk merawat cabai agar minimalisir penyakit Anthranoxa atau apa ya, daun buahnya itu terserang penyakit, ada enggak di sini. Nah, kayak gini, ini penyakit Anthranoxa. Untuk minimalisir yaitu harus rajin-rajin penyemprotan fungisida ya, cari fungisida, pakai antrakol juga bisa, tergantung dari intensitas hujan. Kalau curah hujan agak sering, bisa dalam 1 minggu itu 2 kali ya. Penyemprotan bisa dilakukan pagi sebelum matahari terbit, atau sore sebelum menjelang matahari, atau menjelang matahari, atau sore sebelum matahari terbenam. Ini jadwal panen, sebenarnya jadwal panen hari ini cuman diundur besok karena saat ini saya sedang melakukan proses pupuk susulan ya. Pupuk susulan kedua ini diberikan agar nanti persediaan makanan pada tanaman cabai ini mencukupi, agar nanti buahnya itu semakin lebat dan pergerakan tunas-tunas baru itu semakin cepat. Oke. Ini masih panen ke-7. Jadi di sini kita lihat. Nah, kayak gini. Ini yang terserang penyakit. Ini sebenarnya sudah tidak produktif lagi untuk dirawat ya. Kayak gini sudah terserang penyakit. Tapi tetap akan saya pupuk, akan saya rawat. Nanti yang diharapkan adalah tunasnya. Tunas baru dari batang cabai ini. Oke. Ya karena ini dari bibit cabut kayak gini, ini terserang penyakit daunnya keriting, tapi sudah saya aplikasikan fungisida yang memiliki kandungan mankoseb. Ini banyak yang terserang penyakit Gemini, tapi tetap
tumbuh sehat dan buahnya lebat. Nah, karena sekarang sudah memasuki musim penghujan, jadi untuk merawat cabai agar minimalisir penyakit antranoksa atau daun buahnya itu terserang penyakit, ada enggak di sini? Nah, kayak gini. Ini penyakit antranoksa. Untuk minimalisir yaitu harus rajin-rajin penyemprotan fungisida. Ya, cari fungisida. Pakai antrakol juga bisa. Tergantung dari intensitas hujan. Kalau curah hujan agak sering, bisa dalam 1 minggu itu 2 kali. Ya, penyemprotan bisa dilakukan pagi sebelum matahari terbit atau sore sebelum menjelang matahari, atau menjelang matahari atau sore sebelum matahari terbenam. Ini jadwal panen, sebenarnya jadwal panen hari ini cuman diundur besok karena saat ini saya sedang melakukan proses pupuk susulan ya. Pupuk susulan kedua ini diberikan agar nanti persediaan makanan pada tanaman cabai ini mencukupi, agar nanti buahnya itu semakin lebat dan pergerakan tunas-tunas baru itu semakin cepat. Oke. Ini masih panen ke-7. Jadi ini adalah olahan pupuknya. Jadi buat kawan-kawan semua yang rawat tanaman cabai, mungkin cara saya ini sangat berbeda dengan kalian yang sudah lama bergelut di dunia cabai. Ya mohon maaf, ini hanya saya berbagi pengalaman saja. Kalau cocok silahkan bisa diikuti, dan bila ada saran agar tanaman cabai ini lebih bagus lagi, silahkan komen, karena saya juga masih tahap belajar, bukan sangat berpengalaman dalam tanaman cabai di sini. Jadi saya juga masih tahap belajar. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kawan-kawan semangat untuk tanam cabai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.